selama 12 tahun ini saya berjibaku berkutat di bidang pendidikan, terutama di pendidikan berbahasa Inggris, bahasa Inggris. Ya. Kemudian saat ini saya mengepalai Cluster 3 Asia di Pearson, yang dimana yang mencakup Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Nah, mungkin sebelum saya mulai sesi ini, mungkin saya mau ada beberapa pertanyaan dulu ya, untuk supaya kita tahu sama-sama Bapak Ibu ini melihat bahasa Inggris ini seperti apa sih, gitu ya. Oh sorry, sebelumnya saya kenalin dulu Pearson ya, kan ada bahasa Indonesia yang kalau tidak kenal tidak sayang nih, makanya ya. Jadi saya berharap dengan perkenalan singkat ini jadi bisa lebih tahu, sama-sama tahu. Jadi Pearson ini perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan, dan kita itu berasal dari Inggris, UK, ya. Di mana kita kurang lebih sekarang beroperasi di sekitar 80 negara dengan total karyawan 20.000. Dan kita udah berdiri sejak tahun 1844. Ya, dan di Indonesia sendiri kita mulai berdiri itu di tahun 2005. Jadi kurang lebih ya sudah belasan tahun juga, gitu ya. Nah, di Pearson sendiri ini kadang suka bingung kita kalau dibilang perusahaan pendidikan, apa sih yang digeluti gitu, apa yang dijual gitu. Nah, jadi kita menjual atau memberikan servis semua hal yang berkaitan dengan pendidikan, baik itu materi pendidikan seperti buku pelajaran dari SD sampai dengan kuliah. Kemudian kita juga berikan testing bahasa Inggris, testing aptitude, dan lain-lain seperti itu. Jadi intinya pendidikan mulai dari kita TK atau ketika pre-primary sampai dengan kita profesional. Nah, ini pertanyaan pertamanya. Jadi menurut Bapak Ibu sekalian di sini, seberapa penting sih karyawan kita bisa memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik? Ya. Skalanya dari A sampai D ya. Silakan Pak Andi ya. Ya, jadi di sini Bapak Ibu nanti saya akan pooling. Bapak Ibu bisa dari pooling ya untuk menjawab ya, dari pooling. Bentar ya, saya start pool dulu ya, A, B, C, D. A itu tidak penting, kalau D itu sangat penting. Oke, saya sudah start pooling. Mungkin Bapak Ibu bisa coba dijawab. Kita mau lihat seberapa penting sih untuk karyawan Anda memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Dari tidak penting, netral, penting, dan sangat penting. Oke, ya. Masih ada Bapak Ibu yang mau jawab? Kalau enggak, oke. Coba saya publish poolnya ya Pak. Silakan. Oke Pak. Waduh, untung ada bilang penting ya. Kalau enggak webinarnya nggak menarik nih. Aman deh, saya aman. Oke, jadi kita setuju ya semuanya ya kalau bahasa Inggris ini penting. Gitu ya. Nah, pertanyaan yang kedua. Saya bisa geser sekarang ya? Bisa. Yang kedua, pada saat Bapak Ibu sekalian menerima karyawan, apakah Bapak Ibu melakukan screening untuk kemampuan mereka berbahasa Inggris? Kalau ya, seperti apa? Kalau tidak ya, berarti tidak menerapkan. Ya, Pak. Jadi pilihannya ada tidak menerapkan. Yang kedua, proses interview aja dalam bahasa Inggris. Jadi kita lihat sendiri bisa atau enggak. Gitu. Atau yang ketiga, lebih terstruktur, ada tes tertulisnya nih. Gitu. Atau yang keempat, ya saya nggak perlu tes lah, yang penting saya lihat ada sertifikasi bahasa Inggris, udah itu ya saya percaya. Gitu. Oke, sudah saya start pooling, Bapak Ibu boleh silakan. Jadi, apakah Anda menerapkan tes kemampuan berbahasa Inggris pada proses rekrutmen Anda? Antara tidak, atau proses interview, atau menggunakan tes tertulis, atau cuma lihat sertifikasi? Ya, di sini coba kita lihat ya jawaban Bapak Ibu ya. Mungkin masih ada yang belum menjawab, boleh silakan, kita kasih waktunya. Oke, sudah coba saya publish pool. Oke, menarik. Jadi masih, padahal kita tadi
rata-rata semua bilang penting sekali ya. Tapi pada kenyataan ada yang nggak menerapkan juga gitu ya. Atau ada yang sekedar oh ya sudah ada sertifikat ya saya percaya bisa gitu. Jadi menarik. Tapi walaupun menarik tapi memang konsisten gitu. Dari pooling ini saya lakukan beberapa kali di beberapa meeting itu kayak Bapak Ibu. Rata-rata memang jawabannya similar seperti ini. Gitu. Jadi ya bagus lah. Artinya nanti Bapak Ibu akan mudah-mudahan akan melihat sesi sharing ini menarik. Gitu ya. Terima kasih Pak Andi atas bantuannya. Oke, sama-sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesi hari ini sebenarnya saya lebih ingin membagikan hasil research Pearson yang diterbitkan di tahun 2021, gitu ya. Nanti dari situ akan kita lihat hasilnya seperti ini ya. Berarti efeknya bagi kita nih profesional apa gitu, terutama HR. Gitu ya. Nah, tapi sebelum saya masuk ke reportnya sendiri, saya mau kasih lihat gitu ya. Orang nanya, kenapa harus bahasa Inggris gitu ya? Kenapa saya harus belajar bahasa Inggris gitu ya? Kenapa buat saya penting untuk menguasai bahasa Inggris? Atau kenapa buat karyawan saya ini penting untuk dia bisa bahasa Inggris gitu? Ya pertama, fakta pertama itu, ya bahasa Inggris ini sudah merupakan bahasa utama gitu ya, di bidang profesional maupun bisnis. Gitu. Jadi di mana-mana perusahaan itu, terutama perusahaan multinasional, ketika mereka mengeluarkan mission statement, atau memaparkan visi misi mereka seperti Apple contoh ya, dia pergi ke media massa, dia bilang oh tahun ini saya mau menguasai bisnis seperti ini, kita akan mengeluarkan produk seperti ini, seperti itu. Mereka pasti akan melakukannya dalam bahasa Inggris dulu. Nah, anggapannya semua orang bisa memahami bahasa Inggris, baru kemudian nanti ditranslate ke bahasa-bahasa lain jika dibutuhkan. Fakta yang penting kedua, di 2019 bahasa Inggris itu merupakan bahasa yang paling banyak digunakan gitu. Sekitar 1,5 miliar orang loh menggunakan bahasa Inggris secara aktif dan sehari-hari. Gitu. Ini 20% penduduk dunia berarti. Gitu. Kita bisa berangkat dari pengalaman diri kita sendiri masing-masing lah ya. Saya yakin mungkin bagi Bapak Ibu yang di sini yang pernah keluar negeri gitu ya, kita nggak perlu jauh-jauh deh. Kita di Asia aja. Di Asia itu memiliki bahasa lokal masing-masing. Seperti Indonesia bahasa Indonesia, Malaysia bahasa Melayu, terus kemudian di Thailand bahasa Thailand, Vietnam dan seterusnya. Tapi perhatikan deh, kalau kita keluar negeri, terus kita kehilangan arah gitu, atau kita mau nanya toilet gitu ya, bahasa yang digunakan Bapak Ibu pertama kali apa? Misalnya Bapak Ibu nggak bisa bahasa lokalnya mereka ya, pasti akan nanya, excuse me, do you know where the toilet is? Pasti gitu kan, kita anggapnya mereka pasti ngerti juga. Nah ini dia faktanya memang seperti itu gitu. Bahasa Inggris itu walaupun bukan bahasa nasional, tapi kita semua juga udah tahu ini merupakan bahasa yang diterima oleh seluruh dunia. Makanya penting. Gitu ya. Nah ini kita berbicara dari kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah apa yang dikatakan oleh para eksekutif gitu ya, atau para perusahaan gitu. Nah di sini kita bisa lihat 40% perusahaan itu bilang 40% tim virtual mereka yang berurusan dengan global market itu mereka mengalami kesulitan ketika mereka melakukan virtual meeting gitu ya, atau berbicara dengan klien karena kendala bahasa. Mereka tidak bisa menggunakan bahasa dengan baik, bahasa Inggris dengan baik di sini ya. Yang kedua, si pemberi kerja atau perusahaan itu juga mengatakan 90% karyawan mereka tuh mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari gitu bila menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Nah, ini saya ada cerita menarik sebenarnya dari dua hal ini ya. Dan ini kejadian benar-benar baru kejadiannya bulan lalu. Jadi ada tim Pearson di Australia, dia bekerja sama dengan sebuah perusahaan di Indonesia. Jadi perusahaan di Indonesia ini sedang mengerjakan proyek kementerian untuk melakukan testing, saya lupa testing Microsoft atau apa gitu, karena kita juga memberikan sertifikasinya gitu ya. Nah, tiba-tiba saya dapat email dari tim saya di Australia, dia bilang, Jason, kamu bisa join nggak di beberapa meeting kita ke depan dengan klien dari Indonesia? Saya bilang, kenapa? Karena kita mengalami kesulitan ketika kita diskusi dalam meeting gitu. Jadi dia minta saya jadi penerjemah gitu ya. Ya sudah, jadi saya ikut tuh di 2-3 meeting berikutnya gitu ya. Nah, terus tim Australia juga bilang, kamu punya tips nggak ya, bagaimana supaya kita bisa pastiin gitu ketika kita berbicara di Zoom meeting ataupun Teams meeting gitu ya, mereka benar-benar menangkap dan mengerti gitu apa yang kita bicarakan. Saya bilang, ya tips yang paling utama saya bisa berikan sih setelah meeting, biasa kita kirim email yang merangkum semua itu, saya bilang. Karena biasa orang Indonesia dan Asia secara general gitu ya, mereka kalau membaca itu mereka bisa take time untuk mengerti gitu. Jadi itu sangat membantu, saya bilang. Oh iya, jangan artinya mereka melakukan itu. Nah,
Bapak Ibu bisa kebayang ya, misal di perusahaan Bapak Ibu sedang ada proyek multinasional ya, gitu. Misalnya kita mau expand ke Singapura atau mau expand ke Malaysia, dan kita harus bekerja dengan orang lokal. Kalau tim kita tidak bisa berbicara dengan bahasa Inggris dengan baik atau komunikasi dengan baik, kebayang nggak berapa besar resikonya akan bisnis itu, gitu ya. Akan ada salah paham, akan ada yang ketinggalan, jadi miss opportunity-nya banyak. Gitu. Makanya penting ya bagi kita sebagai perusahaan untuk memastikan ya tim kita ini memang bisa berkomunikasi dengan baik. Gitu. Nah yang ketiga, kalau kita lihat dari sisi karyawannya sendiri, si karyawan tuh 81% loh bilang saya tuh merasa dihargai kalau perusahaan saya tuh take interest untuk kemampuan berbahasa saya. Gitu. Jadi ketika mereka dilatih untuk bisa berbahasa dengan baik, mereka merasa dihargai, gitu kan? Dan itu penting ya untuk motivasi kerja karyawan. Nah, yang keempat, terbayang nggak 55% konten internet itu bahasa Inggris? Saya penasaran, ini kan surveinya tahun 2015 terakhir. Saya penasaran kemarin, saya browse saya cek konten bahasa Inggris di internet berapa? Benar sampai sekarang pun 55%. Jadi terbayang ya kalau seseorang dia bisa bahasa Inggris dengan baik, artinya kita kehilangan 55% informasi dari internet. Sedangkan kita sekarang kerja banyak kan pakai internet dan mencari informasi online gitu ya. Nah terus ya bahasa Inggris ini sekarang udah dipakai di 60 negara sebagai bahasa dominan mereka gitu ya. Walaupun bukan bahasa nasional tapi sehari-hari mereka menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Nah 70% eksekutif dunia juga bilang kalau karyawan saya itu tidak mengerti bahasa Inggris dengan baik, itu sulit bagi saya untuk menyampaikan visi dan misi perusahaan ini gitu ya. Jadi ya ini sharing singkat aja gitu. Dari 6 poin aja kita bisa lihat gitu pentingnya bahasa Inggris. Jadi kenapa bahasa Inggris itu diperlukan gitu. Kalau kita mau kerja di luar negeri atau kita waktu dulu kuliah, kita ada kesempatan kuliah di luar negeri, pasti yang diminta tes TOEFL atau tes IELTS gitu atau tes PTE. Kenapa? Mereka mau memastikan ketika kamu datang, kamu ngerti apa yang dibicarakan gitu. Ya. Makanya ini saya mau emphasize lagi pentingnya bahasa Inggris. Nah, sebelum saya masuk ke reportnya, saya mau sharing juga. Jadi di dunia ini ada 2 standar bahasa Inggris yang dipakai secara internasional. Yang pertama itu namanya CFR atau Common European Framework of Reference. Nah, CFR ini sudah dipakai berpuluh-puluh tahun. Ya, dan ini menjadi standar utama. Oke. Nah, sekitar 10 tahun lalu Pearson mengeluarkan standar internasional juga yang bernama Global Scale of English. Ya. Kenapa kita mengeluarkan Global Scale of English? Kalau Bapak Ibu lihat di layar sekarang, kalau kita menggunakan skala CFR, ketika kita tes bahasa Inggris, keluar hasilnya, oh Jason kamu di level B1. Tapi saya nggak bisa tahu B1-nya itu B1 di mana, karena kalau Bapak Ibu lihat di layar, B1 kan luas ya. Saya ini di B1 kurus atau B1 gendut gitu, ibaratnya gitu ya. Nah, jadi akan sulit untuk menentukan di mana si siswa ini atau orang ini benar-benar berada. Gitu. Nah, dengan menggunakan skala GSE, kita bisa lihat dapat nilai akurat. Karena pengukurannya 10 sampai 90. Let's say misalnya saya dibilang, Jason kamu ada di skor 55. Artinya saya berada di B1. Dan B1-nya B1 gendut gitu ya. Karena di 55 seperti di layar gitu. Nah, dan lagi GSE ini sebenarnya merupakan turunan dari CFR. Jadi semua poin-poin penilaian, semua kita sebutnya can do statement gitu ya. Dia bisa melakukan apa dalam berbahasa ini gitu ya. Itu semuanya merupakan turunan dari CFR. Karena yang membuat GSE ini juga merupakan peneliti-peneliti yang membuat CFR sebenarnya gitu. Nah, kelebihannya lagi GSE ini kita juga memapping terhadap profesi. Jadi misalkan kita mau lihat profesi akuntan itu perlu dapat nilai berapa sih gitu ya. Nah, itu kita ada korelasinya gitu. Dan kalau dia mendapat nilai 55, artinya dia bisa melakukan apa dalam pekerjaannya. Itu ada semua. Nah, untuk kita nilainya naik 3 poin aja ya, misalnya dari 50 ke 53, itu kira-kira kita butuh belajar 100 jam. 100 jam berbahasa Inggris belajar ya. 100 sampai 150 tergantung. Kalau dia fast learner, dia bisa capai dalam 100 jam. Tapi kalau sedikit lambat atau dia mungkin sibuk pekerjaannya, ya dibutuhkan kira-kira 150 jam. Gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh tadi yang saya bilang. Di GSE itu kita juga sudah detailkan gitu ya. Misalnya dia profesinya akuntan. Ya kalau Bapak Ibu lihat di sini, dalam bahasa Inggris kita mengukur 4 skill utama, yaitu speaking, reading, listening, dan writing. Gitu. Nah, dari masing-masing sub skill ini, itu ada nilainya.
Kalau untuk profesi akuntan itu nilai yang minimalnya itu berapa sih? Nah, bisa dilihat di sini. Atau untuk menjadi office clerk accounting itu nilainya berapa sih? Itu juga ada di sini. Jadi sangat jelas buat kita HR business partner itu penting gitu ya. Jadi kalau kita mau menerima karyawan di bidang accounting butuh bahasa Inggris, ya kita bisa benchmarking gitu ya, dengan ESG scoring ini. Oh, artinya kamu harus dapat nilai 51 dalam berbahasa, ya kan, dan bercakap dan lain-lain dan seterusnya. Gitu. Ya, ini baru dasar dari sharing report saya ya. Nah, sekarang kita masuk yuk ke reportnya yang Pearson lakukan di tahun 2021. Nah, jadi di tahun 2021 itu Pearson menerbitkan report laporan kemampuan berbahasa Inggris di seluruh dunia. Ya. Gimana kita mengumpulkan responden ini adalah dengan melihat hasil tes Pearson yang kita berikan ke seluruh dunia. Jadi Pearson itu punya service atau produk yang bernama Pearson Test, di mana tes ini bisa mengukur kemampuan berbahasa Inggris seseorang. Ya. Jadi setiap tahun itu kita mendeliver sekitar 1,5 juta tes. Ya. Jadi respondennya cukup valid nih, 1,5 juta test takers yang kita ambil hasilnya, gitu ya, di 2019 ya, 2019. Nah, kita mengukur ini di sekitar 20 negara atau 30 gitu ya. Kita bagi jadi 9 region gitu ya. Nah, nanti saya akan berikan key finding-nya apa. Jadi tim peneliti kita menemukan 6 penemuan utama dari hasil tes Pearson ini di tahun 2019. Ya. Nah, yang pertama, dalam hal speaking, berbicara gitu ya, conversation. Dibanding hasil tes 2015, di 2019 itu kita melihat kenaikan secara umum. Jadi 6 region dari 9 itu mengalami kenaikan kemampuan berbicara berbahasa Inggris. Ya, Bapak bisa lihat di bawah di layar ini yang mana yang paling tinggi dan yang mana yang terendah. Yang disayangkan adalah saya sebagai orang Asia, di Asia itu cenderungnya malah turun. Ya, kalau kita lihat nih di Southeast Asia, di South Asia, sama di Asia Pasifik, jika dibandingkan dari 2015 kita turun nih dalam hal segi kemampuan berbicara bahasa Inggrisnya ya, gitu. Nah, yang kedua, test taker dari Amerika Utara dan Amerika Tengah mendapat nilai paling tinggi. Ya, nilainya rata-rata ya. Kita ambil yang rata-rata ini 65 dan 60. Gitu. Jadi kalau lihat tadi di skala CFR tadi, 65 dan 60 itu berada di B1. Ya. B1 plus lah ya, B1 gendut gitu ya. Nah, sebagai informasi aja, B1 itu dan B2 adalah standar minimal sebenarnya yang ditetapkan kalau orang bisa berbahasa dengan baik itu ya di level B1 ini. B1, B2. B2 paling ideal, tapi B1 is okay. Gitu. Sebagai gambaran aja, pemerintah kita juga sedang menetapkan nih, untuk guru bahasa Inggris, dia harus ada di level B2. Tapi masih banyak pekerjaannya, karena kita pernah melakukan tes di Indonesia itu, guru-guru bahasa Inggris di Indonesia pun juga rata-rata di A2 dan B1. Jadi masih harus ditingkatkan. Nah, penemuan yang ketiga, region Asia Pasifik ini dari hal speaking skill itu paling rendah. Karena memang mungkin di Asia Pasifik ini ada negara Jepang dan juga China. Ya, di mana kebetulan juga Jepang dan China ini merupakan test taker terbesar bagi Pearson gitu ya di Asia untuk speaking test ini. Gitu. Di mana jadi Asia Pasifik ini dapat nilai paling rendah. Nah, ini konsisten gitu. Karena bisnis kita di Jepang itu, bisnis Pearson itu cukup besar sekali. Dan kenapa bisa besar? Karena perusahaan-perusahaan menemukan ketika mereka menerima karyawan, hasilnya mereka di atas kertas itu tinggi gitu. Dan artinya mereka merasa ini bisa bekerja dengan baik gitu. Tapi ketika mereka sudah cemplung gitu di dalam pekerjaan mereka tetap mengalami kesulitan dalam berbahasa, dalam melakukan conversation gitu ya dengan native speaker bahasa Inggris. Ya mungkin saya rasa ini karena pengaruh dialek juga ya, karena kan kalau kita di Indonesia beruntungnya kita sehari-hari menulis menggunakan alfabet Latin gitu kan ya, sama seperti bahasa Inggris. Tapi kalau negara-negara seperti China, Jepang, Korea, Thailand, mereka punya huruf sendiri-sendiri gitu. Jadi proses belajarnya pun juga sulit, dan juga suku kata yang dikatakan juga berbeda dengan kita gitu ya.
Nah, penemuan yang dalam hal writing. Dalam hal writing ini, kita menemukan sama. Overall seluruh dunia mengalami kenaikan. Jadi 6 region dari 9 region yang kita periksa itu mengalami kenaikan. Dan hasilnya pun konsisten. Di South Asia dan Southeast Asia itu menurun sayangnya, gitu ya. Dalam hal menulis, begitu juga di Asia Pasifik. Jadi kita bisa simpulkan secara general atau secara umum itu region kita ini memang mengalami penurunan nih dalam kemampuan bahasa Inggris sayangnya, gitu. Nah, kalau kita drill down lagi berdasarkan hasil tahun 2019, di Southeast Asia dan South Asia itu merupakan region yang paling banyak mengambil first time writing test atau kemampuan menulis gitu ya, menulis. Nah, hasilnya adalah kita berada di tengah-tengah lah, gitu. Kita nggak paling tinggi juga, tapi kita juga nggak paling rendah, gitu ya. Paling rendah itu di Middle East untuk kemampuan writing. Gitu ya. Jadi ya semua oke lah. Gitu. Nah yang keenam ini, ya ini sih sebenarnya hasilnya nggak mengejutkan ya. Amerika itu menduduki posisi tertinggi. Ya mereka mendapat keuntungan lah, bahasa utamanya bahasa nasional bahasa Inggris, jadi ya ini suatu hasil yang wajar gitu ya. Nah kalau kita ke region kita sendiri gitu ya, di Asia, kita drill down nih ke tiap-tiap negara. Di India gitu ya, di India itu kita menemukan mereka mempekerjakan 4,1 juta karyawan loh di BPO atau Business Processing Outsource ya, Business Process Outsource, terutama di bidang IT. 4,1 juta itu berarti 50% dari seluruh workforce di bidang itu loh, di seluruh dunia. Jadi India ini besar sekali gitu loh. Dan mereka membutuhkan karyawan mereka tuh bisa bahasa Inggris gitu. Karena mereka bisnis proses outsource gitu. Jadi mereka outsource ke company-company untuk memberikan customer service seperti itu. Jadi misal kita di Indonesia nih beli Apple, kok rusak ya atau ada masalah nih, kita telepon ke call center. Nah bisa jadi yang angkat itu di India, gitu. Ya. Nah yang kedua juga 60, nah ini faktanya, 60% operation mereka itu mensupport orang-orang yang di UK dan di Amerika. Jadi orang Amerika itu kalau ada troubleshooting laptopnya mereka, Dell gitu misalnya, telepon, yang angkat itu di India. Gitu. Makanya company di India itu, bisnis di BPO company itu mereka perlu sebuah sistem recruitingnya sangat cepat karena mereka rekrut orang itu bisa ribuan gitu sekali rekrut gitu. Jadi mereka harus bisa tahu, oh ini nggak memenuhi syarat langsung dibuang seperti itu. Harus efisien. Ya. Nah di India ini mereka peningkatnya itu 20 kali dibandingkan yang mengambil tes persen itu 20 kali dibandingkan 2015 kemarin. Gitu. Nah kalau kita lihat ke Filipina, 5 industri itu yang menggunakan persen paling utama itu adalah di healthcare. Karena kita sama-sama tahu ya, Filipina itu sangat terkenal dengan mengirim perawat mereka, gitu ya. Jadi perawat mereka itu biasanya destinasi utamanya ke Amerika, karena di Amerika membutuhkan perawat banyak. Jadi mereka perlu yakin saya punya kemampuan bahasa Inggris ini bisa mendapatkan visa kerja, gitu di Amerika. Yang kedua itu bisnis proses outsource juga sama seperti India. Jadi kadang kita di Indonesia, kalau telepon itu yang angkat dari Manila office gitu, dari Filipina gitu ya. Nah, IT dan BPO company itu merupakan industri utama ya untuk meningkatkan GDP Filipina secara overall. Nah, kalau di Jepang sedikit berbeda. Kalau di India dan Filipina, tujuan utama mereka menerapkan screening bahasa Inggris itu untuk melakukan rekrutmen dengan cepat dan efektif, tanpa membuang waktu dan membuang biaya lebih banyak gitu. Tapi kalau di Jepang itu beda. Di Jepang itu 90% tes persen kita itu dipakai untuk karyawan yang sudah ada. Ada yang bisa kita simpulkan ini untuk learning and development. Ya, untuk mengembangkan karyawan. Nah, jadi 70% perusahaan yang memakai pesan itu, mereka menggunakan untuk ya meningkatkan efektivitas kemampuan karyawan mereka dalam berbahasa Inggris. Ya, jadi untuk learning and development. Jadi fokusnya beda kalau di Jepang dibandingkan India dan Filipina. Kalau di Indonesia, saya rasa Bapak Ibu sekalian yang paling bisa menjawab yang mana yang diperlukan, gitu ya. Nah, kita juga kumpulkan kendala umumnya itu apa sih? Ya, ketika kamu ingin merekrut
karena bahasa Inggris. Karena kita udah tahu setiap orang, nggak cuma dari hasil survei hari ini ya, tapi di perusahaan-perusahaan di luar negeri pun, di Filipina, di Jepang, di India, mereka setuju Inggris itu penting. Tapi kalau ketika kamu screening karyawan untuk bisa bahasa Inggris, kendalanya apa sih? Gitu. Yang pertama itu nggak ada standar. Dan ini bisa terlihat tadi ya dari pool yang pertama ya. Ketika saya tanya nerapin suatu rekrutmen screening nggak? Ya? Beda-beda jawabannya ya. Kalaupun dijawab pun ada, ya kita cuma sekedar ya sudah saya interview aja orangnya dalam bahasa Inggris. Kalau dia bisa menjawab berarti bisa gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa dengan pasti bilang, oh dia bisa bahasa Inggris. Di levelnya di mana? Kalau nanti dia di posisi pekerjaan accounting, bisa nggak dia ngerjain accountingnya saya, gitu kan? Kita nggak bisa tahu itu. Kita cuma berdasarkan subjektivitas dalam menilai. Kalau dalam conversation aja, gitu ya. Jadi kesulitannya company-company itu dia nggak bisa netapin standarnya tuh di mana ya, gitu ya. Supaya saya tahu, oke, ini karyawan akan efektif kalau dia kerja di perusahaan saya. Nah, yang kedua, karena ini dilakukan di 2020, ya waktu survei ini, mereka bilang sulit karena office-nya itu pada close karena pandemi, gitu ya. Jadi kita nggak bisa datang untuk tes dia. Gitu. Dan yang ketiga itu, ya tadi saya bilang, ketika dia kasih sertifikat gitu ya, dari yang Bapak Ibu sekalian yang cuma melihat sertifikat gitu ya, dia kasih lihat sertifikat, TOEFL-nya saya nggak tahu 55 atau IELTS-nya 60. Ya sudah, it's just another number on the paper gitu kan. Kita nggak tahu kan. Ini 60 dia bisa apa nih? Kita nggak tahu. Gitu. Kita cuma bilang, kayaknya 60 tinggi, ya sudahlah, kita terima gitu ya. Nah, yang terakhir itu sulit gitu. Mau nentuin yang mana nih yang lebih jago nih bahasa Inggrisnya gitu ya, yang mana yang lebih cocok nih. Ketika kita dapat 2 kandidat, nilai IELTS-nya 60 dan 61. Gitu kan. Kita lihat yang mana yang lebih bagus ya. Gitu. Kita nggak ada cara untuk mengetahui. Gitu. Tapi dengan tadi menggunakan GSE itu, kita bisa lihat, oke, sekarang saya mau hire-nya ini posisi accounting. Artinya dia harus tinggi di bidang reading misalnya. Nah, dengan tes persan ini kita bisa tahu gitu loh. Reading dia berapa, writing dia berapa, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini common challenge-nya lah, ibaratnya gitu ya. Nah, kalau kita dari satu persatu, ya ini satu, sulit untuk menentukan standar ya berbahasa Inggris. Jadi terutama bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah punya cabang di beberapa negara gitu ya, itu standarnya itu gimana ya harus kita terapkan gitu di seluruh cabang kita gitu kan. Dan juga kendala utamanya adalah kalau kita melakukan interview sendiri ya dengan conversation seperti biasa itu dalam di HR profesional juga ada yang namanya halo effect ya ketika kita interview orang ya. Ketika orang datang interview sudah pakai rapi, pakai jas, kita udah langsung ada penilaian dalam otak kita. Oh, ini orang profesional, ini orang pasti bagus. udah pasti gitu. Sama dalam interview bahasa Inggris juga sama. Ketika kita dapat kandidat, di mana dia, oh, logat Britishnya kenceng banget gitu ya, kita pasti langsung mikir, oh, ini orang hebat banget bahasa Inggrisnya pasti gitu kan ya. Nah itu sangat subjektif, jadi sulit. Gitu. Nah, solusinya apa? Ya solusinya adalah ya kita harus menerapkan suatu standar yang sangat konsisten, ya, yang bebas dari bias, bebas dari halo efek, bebas dari subjektivitas. Ya. Mau yang tes itu kulitnya putih, kulitnya hitam, dia nggak peduli. Yang penting kalau kamu bisa ngomong, ya sudah nilai kamu sekian. Ya, itu challenge yang pertama. Challenge yang kedua, kantor saya lagi tutup, saya nggak bisa tes orang gitu ya untuk bahasa Inggris. Ya. Terus kemudian juga kalau saya kasih tes secara online, gimana saya pastikan kalau itu orang memang benar-benar yang ngambil, gitu ya, bukan orang lain. Yang misalnya saya nggak bisa bahasa Inggris, oh udah dikasih bahasa Inggris, saya suruh adik saya aja minta, deh kamu kerjain deh, gitu ya. Nanti ngakunya itu saya, gitu kan. Ya. Nah, solusinya apa? Ya kita perlu untuk office closure, kita perlu memberikan screening itu yang fleksibel, artinya bisa diambil di mana aja, gitu ya. Di rumah bisa, di kafe juga bisa, dimanapun pokoknya bisa. Jadi tidak terkungkung oleh suatu ruangan, ya kan, harus datang. Dan juga harus ada semacam monitoring, ya kan. Ketika dia ngambil tes benar-benar dia atau bukan, gitu. Jadi kita lihat kepentingannya seperti apa gitu. Kalau misalnya kita mau hire-nya level CEO atau direktur, ya kita harus tentu pastiin kalau dia memang benar-benar bisa, gitu kan. Ya mungkin kita put monitoring
function gitu atau proctoring kita sebutnya gitu. Yang ketiga yaitu skornya ini artinya apa ya, seperti Bapak Ibu tadi bilang, masalahnya di sini adalah ketika kita terima aplikan ya, dia kasih sertifikat, oh kamu skornya itu B1 ya, kalau kita lihat standar CFR, atau di sertifikatnya dibilang IELTS skornya 6.0 ya kan, TOEFL 77. Nah, semua ini sebenarnya sama kalau kita korelasikan standarnya, itu mereka berada di posisi yang sama semua. GSI 651, CFR B1, IELTS 6, TOEFL 77 itu sama standarnya. Ya. Tapi kita juga nggak tahu kan, dia bisa apa berarti. Gitu. Itu permasalahannya. Nah, solusinya adalah ya kita harus bisa melinking gitu ya. Angka ini kalau kita translate ke kemampuan orang tersebut, itu harus bisa dijelaskan. Apa artinya gitu, dengan skor ini artinya dia bisa melakukan apa, dia bisa berbicara dengan baik di meeting room ya kan, ketika complex discussion dan lain-lain, itu semua ada gitu. Nah yang terakhir yaitu tadi saya dapat 2 kandidat yang nilainya mirip-mirip gitu ya. The best thing we can do kalau nggak ada standarnya atau nggak ada apa namanya penjelasannya, kita cap-cip aja gitu ya, kita feeling kita aja yang mana kita suka gitu ya. Ya solusinya adalah ya kita perlu lihat sub skill-nya dia itu apa. Seperti saya bilang tadi, kalau kita lihat tadi di slide kedua atau ketiga itu kan, untuk seorang akuntan dia harus memiliki reading skill yang lebih tinggi dibanding conversation gitu ya. Jadi kalau ada sub skill, kita bisa lihat, oh saya mau hire-nya accounting nih, walaupun nilainya sama secara general 60, tapi si B ini kemampuan readingnya jauh lebih tinggi dibandingkan si A. Si A ini pinter ngomong aja gitu ya. Jadi kita bisa melakukan informed decision gitu. Kita bisa melakukan keputusan lebih tepat gitu loh dalam melakukan rekrutmen gitu. Nah ini common challenge-nya tadi ya. Nah pertanyaan, satu lagi saya lupa bilang. Jadi di berbahasa Inggris itu ada yang namanya intelligibility gitu ya. Contoh gampangnya begini. Ada satu orang namanya Jose. Dia di atas kertasnya nilainya tinggi sekali gitu ya. Grammarnya bagus, vocabulary-nya bagus, dia juga ngerti gitu ya term-term yang digunakan dalam profesinya dia. Tapi ketika dia bicara sama native speaker, sama orang yang berbahasa Inggris, ya, si lawan bicaranya itu sulit banget ngerti maksudnya apa ya. Dia ini ngomong apa ya gitu ya. Yang mau disampaikannya apa ya gitu ya. Karena banyak hal, karena dia ngomongnya mungkin terlalu cepat, atau karena dia konsonannya itu tidak pada tempatnya gitu, pronunciation-nya gitu ya. Dan itu semua mempengaruhi gimana lawan bicara kita mengerti atau menangkap maksud kita gitu. Nah tapi ada kasus kedua nih, si Neha ini nilainya biasa-biasa aja dia, gitu ya. Standar lah, acceptable. Tapi ketika dia bicara, karena dia bicaranya dengan apa ya, dengan jelas, intonasinya jelas, kecepatannya juga pas gitu ya. Dia di lawan bicaranya itu gampang untuk mengerti apa sih yang mau kamu sampaikan. Ya. Nah ini kita sebutnya si Neha ini memiliki intelligibility yang tinggi, intelligibility index yang tinggi. Jadi ketika kita tempatkan pada situasi real, ketika dia berbicara dengan orang-orang native speaker, dia nggak akan mengalami masalah untuk melakukan pembicaraan yang produktif. Gitu. Ya. Nah, sekarang balik lagi. Kita udah tahu masalahnya, kita udah tahu challenge-nya. Nah, Pearson nih yang katanya udah berdiri dari 1844, bergerak di bidang pendidikan terus. Ya kamu udah ngapain gitu ya? Kamu melakukan apa nih untuk membantu masalah ini yang kita temui sehari-hari dan sudah bertahun-tahun ada gitu ya? Apa gitu. Nah, kalau kita lihat dari challenges tadi, kita bisa berikan solusi seperti ini. Yang pertama adalah tes person yang digunakan ini sebanyak 1,5 juta per tahun ini, itu menggunakan automated scoring. Artinya, scoringnya ini murni dilakukan oleh mesin. Nah, kita mengembangkan mesin ini pun juga tahunan gitu ya. Kita mengambil sampel itu dari ratusan ribu orang dari berbagai macam negara, dialek segala macam ya, logat. Kita masukkan sampelnya di mesin kita ini gitu. Jadi dia bisa mengerti, nggak cuma bilang oh kalau logat Inggris berarti bagus, nggak juga gitu. Karena English itu global language gitu. Sekarang ini udah nggak ada yang namanya British English logatnya lebih bagus, lebih tinggi, itu nggak ada.
Karena ini udah jadi bahasa manusia gitu, bahasa umum gitu ya. Nggak cuma milik orang Inggris atau orang Amerika. Problem yang diselesaikan apa kalau kita dengan menggunakan mesin? Ya dia standar gitu ya. Mau dimanapun orang ini mengambil tesnya, ya sama. Yang nilai mesin gitu. Dia lepas dari subjektivitas. Dia akan sangat objektif dalam menilai. Ya. Jadi kalau kita sebagai company sudah menetapkan standar, oke, untuk karyawan saya bekerja di perusahaan saya harus dapat nilai 60. Ya sudah, mesin akan memastikan dia dapat nilai 60. Kalau enggak ya di bawahnya berarti gitu. Karena dia nggak akan lihat, oh orang ini ganteng, saya kasih nilai tambahan gitu. Atau oh orang ini bahasa Inggrisnya bagus, logatnya, saya kasih tambahan. Enggak begitu. Kalau si yang A bilang, ini jawaban saya. Oh, oke, berarti nilai kamu 5. Terus yang B ngomong, ini jawaban saya, sama persis. Oh, berarti nilai kamu 5 juga. Jadi tidak ada bias sama sekali. Sangat objektif. Gitu ya. Nah, yang kedua, problemnya yang kita pecahkan adalah maksud dari skor itu apa? Gitu ya. Kalau dia dapat skor 60 itu artinya apa? Jadi first test ini kita benar-benar mendetailkan kemampuan orang tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini kita benchmarking dengan GSE nilainya 59, berarti kalau di CFR itu dia di B1 misalkan gitu ya. Dan juga ada intelligibility index-nya. Jadi berarti 4. Intelligibility index 1 sampai 5. Jadi kalau 4 ini berarti dia bagus gitu ya. Kalau orang lawan bicara ngomong pasti nggak akan masalah. Nah, selain itu juga kita bagi lagi ya. Dari sentence mastery-nya, vocabulary-nya, fluency-nya dan lain-lain. Nah, ini yang speaking test. Kita juga ada yang 4 skill. Jadi reading, listening, speaking, dan writing gitu ya. Nah, oleh 4 skill ini itu juga dibagi lagi. Writing-nya dapat nilai berapa, artinya dia bisa apa, speaking-nya berapa, artinya dia bisa apa, itu semua dijabarkan. Gitu. Jadi kita sebagai HR business partner, ya kita bisa bertanggung jawab akan keputusan kita. Oke, dia cocok dengan pekerjaan ini karena dibutuhkannya ini. Langsung bisa dilihat. Nah, ini juga yang penting. Untuk nentuin yang mana yang saya terima tuh bagaimana. Gitu ya. Yang tadi saya udah bilang beberapa kali ya. Jadi kita perlu lihat pekerjaan ini butuhnya di skill apa. Ya kita bisa benchmarking dengan skala GSE ini. Seperti kalau dilihat di layar ini, saya nggak tahu kelihatan atau tidak ya, karena cukup kecil sih ini. Misalnya yang skill pertama adalah can understand the main ideas described in a company mission statement. Artinya dia skill ini masuk nggak gitu. Ya kan, kita bisa lihat satu persatu sesuai dengan kebutuhan posisi itu sendiri. Gitu. Artinya dengan cepat kita bisa nentuin, oh oke, orang ini pasti akan cocok untuk bekerja di posisi ini karena skill bahasa Inggrisnya untuk melakukan pekerjaan dia itu sudah memenuhi standar. Gitu. Ya. Nah ini sorry Pak Jason, saya potong dulu ya. Mungkin sebelum kita masuk ke studi kasus, kita game saja dulu kali ya. Oh boleh Pak, boleh. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi di sini Pak Jason juga menyediakan games nih, games quiz. Jadi games quiznya nanti ada 2, ya tentunya berhadiah juga ya. Nanti kita akan kasih pemenangnya GrabFood voucher. Jadi untuk 1 pertanyaan, 1 GrabFood voucher. Yang benar sama yang paling cepat jawabnya itu akan mendapatkan hadiah tersebut. Nanti pertanyaannya akan saya tunjukkan di slide Pak Jason sini dan Bapak Ibu menjawabnya lewat kolom chat ya. Oke ya. Cepet-cepetan ya ini ya. Pasti ya berarti ya. Siapa yang cepat yang dapat ya. Oke. Betul. Saya nggak boleh ikut ya. Aduh, itu kan pertanyaan dari Bapak Jason. Oke, udah siap ya semuanya? Wah, udah ada yang typing duluan ini. Oke, kita lihat ke games pertanyaan pertama. Oke. Apakah yang dimaksud dengan intelligibility index? Wah, udah ada yang jawab aja nih Pak Jason. Ya, di sini ada A, itu vocabulary, yang B itu speaking, yang C itu pengguna bahasa asli,
MB itu indeks untuk mengukur kemampuan seseorang berbahasa secara keseluruhan. Ya, jadi Pak Jason, ini udah ada yang jawab nih Pak Jason di kolom chat. Sebentar saya lihat ya. Iya, oke. Oh, yang benarnya Pak Sigit ini paling cepat jawabnya C. Oke. Berarti Pak yang Sigit, benar selamat itu ya. indeks untuk menunjukkan seberapa mudah untuk mengerti apa yang dikatakan seseorang ketika mereka berbicara dengan native speaker. Jadi pengguna bahasa asli ya. Jadi jawabannya C. Oke, jadi selamat kepada Pak Sigit menangkan hadiah untuk games yang pertama ini ya. Oke. Ya, jangan bersedih. Kita ada games kedua lagi nih dari Pak Jason. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Nih pertanyaan kedua. Mengapa version test memberikan hasil yang dapat diandalkan dan akurat? Oke, tadi yang jawaban pertama terakhir itu Pak Denny. Jadi sekarang mulai dari Pak Yong lagi nih. Ya, cepet juga ya Pak Jason ya. Banyak yang benar nih sebenarnya nih, tapi yang paling cepat itu Pak Budi Hertanto ini. Oke, selamat kepada Pak Budi Hertanto. Jadi jawabannya karena penilaian tes menggunakan mesin secara otomatis. Ya, itu tadi juga sempat disinggung ya. Disinggung sama Pak Jason. Oke, berarti yang tadi pertama itu Pak Sigit, yang kedua itu Pak Budi Hertanto ya. Oke, selamat kepada Pak Sigit dan Pak Budi Hertanto. Ya, Bapak Ibu jangan bersedih ya. Nanti terakhir kita juga ada quiz door prize nih. Kita pasti ada quiz door prize di terakhir. Tapi sebelum itu kita masuk dulu ke studi kasusnya untuk Pearson ini. Oke, Pak Jason, boleh saya kasih ini lagi slide-nya? Boleh Pak, boleh. Jadi ini 4 slide saya sih. Jadi di 4 slide terakhir ini saya ingin share aja beberapa global company yang memakai Versan ini untuk proses HR mereka ya. Yang pertama itu Amazon, dia menggunakan worldwide. Amazon ini lebih menggunakan Versan ini untuk keperluan rekrutmen. Jadi karena mereka kan melayani, saya nggak tahu berapa ratus juta customer gitu ya, dimana dia sifatnya global, jadi mereka harus bisa menggunakan bahasa standar utama lah yang digunakan di seluruh dunia, yaitu Inggris gitu. Jadi ketika mereka rekrutmen, mereka mau prosesnya efisien dan cepat. Dia nggak bisa merekrut ribuan karyawan dan diinterview satu persatu, itu sangat tidak bisa lah, ya nggak efektif dan nggak efisien. Jadi mereka perlu suatu tools di mana dia bisa tes dalam waktu cepat dan juga banyak. Misalnya dapat 1.000 aplikan, tes 15 menit, 30 menit, langsung ketahuan. Oke, dari 1.000 ini yang memenuhi syarat kemampuan bahasa bagus 300. Jadi mereka akan fokus di 300 ini. Gitu. Jadi menghemat biaya banget, menghemat waktu juga, dan membantu HR tim untuk supaya tidak terlalu overwork gitu ya. Kalau harus satu-satu di interview, terbayang ya. Yang kedua ini Rakuten. Nah, Rakuten ini dari Jepang. Memang pengguna Versan terbesar di Asia ini salah satunya di Jepang. Seperti yang tadi saya bilang, mereka ini lebih cenderung untuk ke learning and development. Jadi mereka untuk karyawan-karyawan level tertentu atau yang mau dipromosi gitu ya, mereka akan melakukan tes bahasa Inggris mereka ada di level mana. Jika diperlukan, akan dimasukkan dalam kursus bahasa Inggris gitu, atau program peningkatan bahasa Inggris gitu ya. Di DK juga sama, di Jepang mereka itu punya karyawan 90.000 gitu ya. Nah, mereka juga sama sih, tujuannya itu untuk learning and development gitu loh. Karena butuh orang yang bisa berbicara secara internasional gitu ya, untuk pengembangan kemajuan perusahaan mereka. Yang terakhir ini Deloitte. Nah, kalau Deloitte ini sama dengan Amazon. Jadi mereka menggunakan untuk rekrutmen utamanya. Itu untuk screening dan rekrutmen. Karena kan mereka juga ada menaruhkan. Kita tahunya Deloitte ini kan accounting service ya. Tapi mereka kalau di global itu mereka ada manajemen konsultan dan lain-lain gitu. Jadi mereka perlu karyawan itu yang memang fasih berbahasa Inggris atau bahasa internasional. Gitu. Nah udah Pak Andi,
sekian sesi sharing saya, semoga bermanfaat nih bagi teman-teman HR profesional di sini. Dan sekarang kayaknya kita buka Q&A session ya, Pak Andi ya, jika ada yang ingin ditanyakan dari para teman-teman sekalian di sini. Ya, ya. Jadi terima kasih Pak Jason untuk penjelasan sama produk versionnya yang sangat luar biasa ini. Ya, jadi Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke sesi Q&A. Jadi Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa di kolom chat atau bisa langsung unmute untuk langsung bertanya, itu juga boleh. Ya, jadi waktu dan tempat saya persilakan Bapak Ibu. Ya, kita masih menunggu ya. Sini Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, Pak Jason, ini ada pertanyaan dari Pak Budi Hartanto nih. Bagaimana dengan pandangan bahwa dengan adanya teknologi dan AI, keperluan untuk penguasaan bahasa sudah tidak terlalu penting, apalagi kalau sekedar tertulis atau writing? Ya, Pak Jason bisa lihat di kolom chat juga ya? Ya, saya bisa lihat. Ya, pertanyaannya menarik nih Pak Budi ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa memang benar. Sedikit banyak itu, saya rasa bukan hanya untuk penguasaan bahasa ya, Pak ya. Jadi dalam profesi apapun itu, perkembangan AI dan teknologi itu memberikan resiko lah ya untuk tergesernya suatu kebutuhan atau suatu profesi gitu ya. Seperti misalnya otomasi mesin gitu ya di pabrik. Ya, karyawan-karyawan yang sifatnya labor intensif itu bisa digantikan ya. Demikian pula dengan kemampuan bahasa gitu ya. Untuk sampai level tertentu itu ya bisa digantikan. Misalnya paling gampang ya, kalau kita mengalami troubleshooting dengan device kita ya, kita pergi ke CIS-nya mereka, biasanya tuh ada apa sih, personal assistant ya, entah itu Sarah kah, Siri kah, atau apapun itu ya, dia bisa langsung mengeluarkan dalam bahasa Inggris gitu ya. Tapi itu hanya sampai at certain level gitu, sama level tertentu saja gitu. Tetap kemampuan bahasa Inggris komprehensif gitu, itu dibutuhkan, terutama dalam hal menyelesaikan permasalahan-permasalahan kompleks gitu ya. Karena sampai saat ini sistem AI itu bisa dibilang belum bisa lah menyelesaikan permasalahan kompleks gitu ya. Nggak usah dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia sulit gitu ya kadang-kadang ya. Jadi kalaupun mau dibikin itu sangat mahal sekali gitu loh. Mungkin perusahaan nggak akan mampu, ngapain keluarin duit sampai miliaran dolar gitu misalnya untuk membuat sistem yang sangat pintar gitu ya, sekelas NASA mungkin itu. Jadi jawabannya ya iya Pak, benar. Jawabannya satu, ya memang ada pergeseran mungkin di level tertentu. Tapi kalau untuk kita bicara hal yang kompleks atau butuh problem solving skill gitu ya, disertai gitu ya, itu tetap tidak tergantikan sih Pak untuk kemampuan seseorang itu berbahasa Inggris gitu ya. Apalagi kalau kita ngomong sudah di levelnya I don't know, mungkin supervisor manager ke atas gitu ya, dimana dia harus melakukan personal task juga dengan klien ya kan, dan juga kalau ada problem pun perlu didiskusi spesifik problemnya ini gitu kan ya, karena problem apapun itu sifatnya personal gitu, berbeda-beda satu kasus dari kasus lain gitu. Semoga bisa menjawabnya Pak Budi ya. Oke, thank you Pak Jason untuk jawabannya, dan terima kasih untuk Pak Budi untuk pertanyaannya. Apakah sudah jelas? Oke, terima kasih juga ya Pak Budi. Oke, masih ada yang mau bertanya? Dan mungkin masih ada yang bingung, bisa. Oke, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya, saya ada satu pertanyaan nih Pak Jason. Jadi kalau untuk rekrutmen nih, jadi bagaimana sih kita menggunakan
person ini untuk keputusan rekrutmen itu? Ya, terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan Pak ya. Jadi yang pertama itu perusahaan harus tahu dulu gitu loh. Untuk posisi yang tersedia ini, itu tipe pekerjaan seperti apa, ya kan? Dan kemudian kira-kira level kebutuhan bahasa Inggrisnya setinggi apa yang diperlukan? Ya kan, itu yang pertama dulu. Kita harus set standarnya dulu, basisnya dulu, gitu ya. Misalnya tadi, misalnya kita mau melakukan rekrutmen untuk posisi akunting, itu yang paling gampang. Ya kita bisa cek ke GSE standar tadi Pak, ya kan? Karena tadi saya bilang di GSE itu kita sudah korelasikan juga dengan skill masing-masing profesi, gitu ya. Kita bisa masuk ke GSE website, kita lihat, oh untuk seorang akunting yang biasanya mengurus ledger misalnya contoh atau berhubungan dengan bank, itu apa skill yang dibutuhkan, gitu kan? Score writingnya berapa, score readingnya berapa, score speakingnya berapa, gitu kan? Semuanya itu ada. Nah dari situ, misalnya kita lihat, oh oke, rata-rata nilainya ini harus 50. Gitu. Nah berarti yang pertama ya kita tetapin dulu, oke, ketika saya ngerekrut karyawan ini, dia ambil tes person harus minimal nilainya 50. Kalau Bapak Ibu ngerekrutnya 1-2 orang kandidat, saya rasa sih enggak sih ya. Biasanya saya kalau ngerekrut orang juga kandidat bisa ada 10-20 gitu ya. 10-20 mungkin masih bisa lah kita interview satu persatu gitu ya. Tapi kalau kita ngomong yang udah sangat tinggi rekrutmennya 100 orang gitu kan ya. Kayaknya sulit gitu untuk melakukan satu persatu menilai dengan tepat skillnya tepat atau enggak gitu di nilai 50 tadi. Ya. Nah dengan person kita cukup kirim 10 tes aja ke 100 orang peserta ini. Kita kirim semua. Ya kan? Ini di screening pertama ya. Jadi kan intinya kan kita sebagai HR itu kita harus efisien kan, harus efektif. Mau ngapain kita interview semua orang 100 kalau pada akhirnya kita nggak bisa pakai karena kemampuan bahasa Inggrisnya nggak memadai gitu kan ya. Jadi yang paling pertama itu di screening bahasanya dulu. Misalnya kita butuh posisi yang benar-benar bisa bahasa Inggris. Kita screening dulu 100 orang ini. Kasih tes pesan. Lihat. Kalau nilainya di bawah 50, ya sudah nggak usah di interview, nggak usah buang waktu gitu. Kita interview yang nilainya 50 ke atas saja. Gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat keuntungannya apa. Satu, hemat waktu, kita bisa lakukan tes sekaligus, ya kan? Kedua, efisien dan cost efektif gitu, ya kan? Kita nggak perlu buang HR hour untuk men-screening lebih dalam, gitu, ya kan? Kebayang itu berapa jam itu yang terhemat gitu, yang tersave gitu. Ya. Sangat membantu banget ya Pak ya. Iya gitu. Oke, di sini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Budi Hertanto lagi. Apakah individu itu bukan perusahaan bisa mengikuti tes di Pearson dan menggunakan hasil tes tersebut untuk lamaran kerja atau hasil tes tersebut valid selama berapa lama? Apakah perlu dilakukan tes ulang setelah jangka waktu? Oke, Pak Jason bisa bantu dijawab. Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus Pak dan paling banyak ditanyakan juga, betul. Jadi jawaban pertama adalah tes bahasa Inggris ini bisa diikuti oleh individual jika mau. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa dipakai untuk melamar kerja tentunya. Kenapa? Karena tes kita ini sudah menggunakan tes standar internasional. Ya. Dan di hasil reportnya tadi, seperti saya bilang Pak Budi, itu dijelaskan dengan detail orang ini bisa apa. Gitu. Jadi nanti HR ketika melihat hasil reportnya juga tahu, oh oke, ini orang bisa melakukan ini gitu dalam hal berbahasa Inggris. Gitu ya. Jadi bisa, ya saya bilang bisa meningkatkan chance dia untuk diterima gitu ya, karena si yang pemberi lowongan itu udah tahu, oh skillnya sangat spesifik nih dia bisa ini gitu. Jadi memberikan competitive edge lah, gitu kan. Lalu yang ketiga itu, ini ada jangka waktu nggak sih? Nggak ada sih Pak sebenarnya. Tapi biasanya orang itu setelah 3 tahun mereka ngambil lagi gitu ya, supaya pengen tahu saya ini masih updated nggak gitu ya skill saya ini gitu ya. Dan ini berlaku di semua tes bahasa Inggris sih ibaratnya. Jadi kalau secara tertulis ada validitasnya itu tidak Pak, tidak ada. Jadi itu berlaku sampai kapanpun. Lebih ke arah secara personal kita pengen tahu, oh kita nih udah meningkat atau enggak ya gitu ya. Karena kemampuan bahasa seseorang itu misalnya dari 60 itu nggak mungkin jadi 0, nggak mungkin. Itu sangat tidak mungkin gitu. Paling hanya bergerak sedikit-sedikit, kalau turun pun cuma turun sedikit gitu. Nggak mungkin sampai jadi 0 sama sekali, lupa gitu, nggak bisa. Itu udah memang human nature gitu Pak ya. Nah mungkin yang perlu saya sampaikan juga Pak Budi di sini, artinya
Kalau untuk keperluan profesional kerja, itu bisa digunakan sekali. Tapi kalau untuk keperluan yang imigrasi, misalnya kita memperoleh visa kerja, ya, atau kita memperoleh admisi masuk di universitas, ya, ini tidak bisa karena internasional itu hanya ada 3 tes yang diterima. Pertama, PTE, yaitu Pearson Test of English, kita juga punya. Kedua, TOEFL. Ketiga, IELTS. Hanya 3 tes ini saja yang diterima untuk keperluan imigrasi. Gitu. Bukan karena kualitas, Pak. Jenis pertanyaan dan juga skill yang diukur itu sama sebenarnya. Yang membedakan adalah 3 tes utama ini, mereka kita sebutnya high stake, atau standar keamanannya sangat tinggi. Jadi kalau Bapak mau ambil tes PTE, TOEFL, IELTS, Bapak harus datang ke senternya, di face screening, palm screening, kasih lihat nomor paspor atau KTP dan lain-lain. Artinya sangat aman. Dan ketika dia mengambil tes pun ada yang jaga. Nah, itu pentingnya. Kenapa si Badan Imigrasi Luar Dunia itu mengharuskan 3 tes itu? Karena dia bisa memastikan kalau memang kamu dapat sertifikat 3 ini, artinya memang benar-benar kamu bahasanya kemampuannya seperti ini, gitu Pak.